saya sudah ada di J misalnya. Lalu orang bilang A, dokter Andi B, dokter Andi C. Saya mestinya dokter Andi itu Z. Saya berusaha merubah menjadi Z, sementara nggak bisa. Kita masuk di sesi ketiga dengan Dr. Andi Hukom yang tadi sudah banyak menjelaskan tentang 4 respon manusia yang harus dibereskan dari masa lalu ya dok ya. Dan kita mau masuk dalam sesi ketiga ini bagaimana seandainya seorang itu nggak menyadari, wah saya ini sebenarnya harus dibenahi nih, tapi dia nggak sadar gitu dok. Bagaimana itu dok? Memang dalam proses seorang meminta pertolongan, langkah awal dia kan harus tahu dulu bahwa dia punya masalah, kan kira-kira begitu Pastor. Kalau dia merasa dia tidak punya masalah, ya dia akan terus bilang, enggak, saya nggak sakit, saya nggak ada apa-apa, kamu aja kali yang stres, bukan saya, gitu. Tapi kita tetap harus mengajak dia dan memaparkan fakta-fakta, gitu kan? Fakta-fakta bahwa perilaku dia sudah memenuhi kualifikasi stres. Ini kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini. Ini apa? Ini bukan kamu lagi nih. Kamu udah berubah ini. Dan itulah tanda-tanda stres kan, begitu kita bilang kamu udah mulai aneh, kamu mulai sering marah-marah, masalah kecil saja kamu meledak-ledak sampai 1-2 jam, kamu ungkit lagi semua dan lain-lain, itu kan udah aneh Pastor. Jadi kita membantu dia, ini namanya bukan confrontation tapi carefrontation. Jadi konfrontasi dengan kasih, kira-kira begitu. Ya, jadi kita untuk memaparkan fakta-fakta bukan untuk kita menang gitu ya, menang kalah, tapi untuk menolong dia supaya dia munculkan kesadaran. Nah, begitu. Dan apalagi kalau ini orang-orang terdekat ya, jangan kita putus asa gitu, atau kita yang ikut-ikutan jadi stres. Karena memang salah satu bahaya stres ini dia menular, sebetulnya kan begitu. Kalau saya lagi stres, saya bisa menularkan ke istri dan anak-anak saya. Dan mereka stres jadinya melihat saya, kan begitu kan Pastor. Nah, ini yang mesti dipotong gitu siklusnya mesti dipecahkan gitu. Juga ya bagaimana kalau dia tetap berkeras? Ya tawarkan harga. Kalau kamu begini terus, saya khawatir kamu celaka lo nanti di jalan, atau kamu dikeroyok orang, misalnya begitu kan. Karena dia marah-marah, orang nyerobot jalan dia marah-marah, kamu nanti bisa dikeroyok orang loh. Kamu berani bayar harga itu? Ya kalau dia bilang dengan semua kekerasan hati dia bilang nggak apa-apa, ya sudah. Kita juga saat itu ya belum bisa merubah pilihan dia. Itu ya mungkin agak klise, ya kita bantu dengan doa tentunya Pastor dalam hal ini. Tapi kan itu kita percaya doa itu kan merupakan satu kekuatan bagi kita juga, orang yang mencoba menolong orang lain gitu. Nah, ini caranya. Nah, tapi kalau misalnya orang itu sudah mengerti bahwa dia punya masalah atau stres, nah sebetulnya kita bisa melakukan analisa-analisa juga. Ini stres ini, sebab manusia itu kan seperti tadi saya bilang ya, bukan terfragmentasi. Dia merupakan satu kesatuan yang utuh ya, antara tubuh, jiwa dan roh, kira-kira begitu kan. Jadi kita bisa lihat juga ini stresnya karena fisik atau non fisik ini.
orang-orang tertentu yang memaksakan diri bekerja sampai larut malam, itu dia juga akan stres. Jadi penanggulangannya itu dulu dong dikurangin, beban itunya dong di manage, jangan dipaksakan, gitu. Jangan dipaksakan kerja harus selesai target kita. Sementara udah mulai batuk pilek, udah mulai capean dan lain sebagainya. Nah itu dulu dikurangin dong, jangan dipaksakan. Ya, anak saya nomor 3, dia menghadapi stres karena apa? Karena pikiran dia terlalu ini ya, menurut saya dia terlalu perfeksionis, gitu. Nah orang-orang perfeksionis memang akan gampang stres, karena kalau dia melihat sesuatu yang di luar aturan-aturan, mereka gampang sekali terganggu gitu, gampang sekali terganggu. Nah sehingga dia hampir-hampir atau dia menyatakan suatu hari, saya mau resign. Loh, kenapa? Ini udah nggak sehat untuk saya. Ya ini nggak sehat karena kamu sendiri yang buat, nggak sehat. Atau memang sesuatu yang betul-betul real menekan dari luar. Sebetulnya semua tekanan dari luar bisa kita manage kok, sebetulnya Pak. Betul. Makanya Daud dalam salah satu teriakannya kepada Tuhan, dia mengatakan, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Kira-kira kan begitu Pak. Semua tekanan dari luar sebetulnya kalau kita bilang, enggak, saya tidak mau tertekan. Saya tahu ini ada masalah dan ini masalah besar sekali. Tetapi saya tahu juga masalah ini tidak akan berakhir suatu hari. Saya yakin dan percaya bagian itu. Jadi itu menjadi kita lebih tenang. Masalahnya tidak langsung berubah, tetapi kitanya yang mulai berubah. Nah, jadi dilihat dulu ini masalah fisik atau non fisik, gitu. Non fisik itu menurut saya bisa lebih atau bisa diakibatkan dari orang itu sendiri. Misalnya dia sangat terpengaruh dengan pembicaraan orang lain tentang diri dia. Jadi semua komentar-komentar orang, by the way ini artis kan paling banyak begini kan, sangat memperhatikan pandangan-pandangan publik gitu kan. Lalu kalau ada orang netizen atau apa yang mengatakan negatif di Instagramnya, dia mulai terganggu tuh, gampang sekali terganggu. Nah ini kan artinya kan dia mengizinkan omongan orang yang belum tentu benar mengganggu jiwa dia. Yang salah siapa? Ya bukan orangnya itu. Salahnya salah dua-dua. Orang itu yang terlalu kritis, tapi orang yang dikritik juga terlalu sensitif. Jadi dua-dua salah sebetulnya. Sebetulnya kalau dia bilang, ya biar saya nggak begitu kok, saya tidak seperti yang dibicarakan. Udah selesai. Iya kan? Nah kalau tidak seperti yang dibicarakan, untuk apa terganggu? Kan begitu. Misalnya dibilang, wih itu dokter Andi jahat sekali ya. Oh saya tidak seperti yang dibicarakan. Saya nggak perlu terganggu sebetulnya. Tapi ini mudah dibicarakan ya Pak Andi dan Peter. Tapi belum tentu seinstan ini kalau kita berhadapan. Karena biasanya setiap orang tuh punya tombol kalau istilah saya. Kalau tombolnya ditekan, meledak dia. Itu analoginya begitu. Tiap-tiap orang tuh punya tombol-tombol tertentu gitu di dalam jiwa dia yang kalau itu disentuh langsung berkobar jiwanya. Nah gitu. Jadi kalimat bijaksananya begini. Kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau burung mau membangun sarang di atas kepala kita, kita bisa cegah. Betul. Jadi kita tidak bisa menghalangi orang berkomentar apa saja tentang diri kita. Diri saya, diri Pastor Andi, diri Peter. Mau dikomentarin apa aja, orang lain berhak gitu, atau kita tidak bisa cegah. Tapi kalau pembicaraan orang lain itu khususnya yang negatif, kita izinkan masuk dan mengganggu jiwa kita, itu udah bukan salah orang lain lagi. Itu artinya kita mengizinkan burung itu membangun sarang di atas kepala kita. Itu. Dan ini seni dalam menghadapi hidup. Saya mengambil contoh memang yang sangat
katakanlah bukan rohani, atau nanti dibilang Dokter Andi ini terlalu fanatik, tapi kita melihat Tuhan kita Yesus, itu banyak kritikan, celaan, hinaan yang dihadapi, tapi kan dia tetap kongruen. Kenapa dia tetap kongruen? Karena dia sadar diri dia siapa, dia tahu tujuan hidup dia apa, dan dia berusaha fokus terhadap tujuan hidup dia. Nah, inilah kita menjadi contoh bagi kita. Kalau saya dikatakan A, dikatakan B, lalu saya terpengaruh dan saya berusaha memperbaiki supaya menjadi Z, ini kan saya membuat stres diri saya sendiri, Pastor. Betul. Sementara saya nggak pernah bisa menjadi Z, karena saya sudah di A, ada di J misalnya. Lalu orang bilang A, Dokter Andi B, Dokter Andi C. Saya mustinya Dokter Andi itu Z. Saya berusaha merubah menjadi Z, sementara nggak bisa. Karena saya sudah di J. Akibatnya saya stres. Nah, ini stresnya akibat diri saya sendiri. Jadi saya menemukan kebanyakan ya, saya tidak katakan 100%, kebanyakan orang stres itu memang karena diri dia sendiri. Memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Luar kemampuan dia. Dan karena tidak bisa menyelesaikan, ya akibatnya jadi stres. Gitu. Jadi sekali nih, bagus. Kita mesti lihat dalam memanage. Lalu bisa nggak dicegah stres? Bisa dong. Bisa dicegah. Bagaimana caranya mencegah? Ya kembali lagi, karena manusia ini bagiannya ada fisik dan non-fisik, dua-dua di-manage dengan baik. Yang fisik di-manage dong dengan baik. Tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur, supaya tidak mendapatkan stres secara fisik. Lalu jiwanya bagaimana di-manage? Ya, menurut saya tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada arsitek jiwa kita. Karena arsitek jiwa kita, dialah yang membangun kita. Sehingga dia tahu persis kebutuhan kita, jiwa kita, struktur dari jiwa kita, dia tahu persis. Seumpama rumahnya Peter mengalami satu kebocoran, panggil arsitek yang dulu membangun, dia tahu persis, oh ini bocornya di daerah sini, ini gambarnya nih Pete, sebab dulu saya yang gambar nih. Dia pasti tahu cara memecahkan masalah rumahnya Peter. Tapi kalau dipanggil montir mobil, waduh, rusak, nanti dipasangin kipas radiator di rumahnya Peter untuk mendinginkan, atau dia pasangkan karburator, kan jadi kacau. Mesti dipanggil arsiteknya dong. Jadi kalau jiwa kita mau lebih tenang, ya mendekatkan dirilah kepada arsitek jiwa manusia ini. Obat bagaimana? Tadi saya sudah katakan, bisa membantu, tetapi tidak untuk jangka panjang. Contoh misalnya, orang insomnia, boleh nggak dikasih obat tidur? Ya boleh, asal yang memberikan ya dokter dan dosisnya tepat. Jangka waktu pemakaian juga tepat. Tidak bisa berlarut-larut. Nanti jiwanya menjadi manja. Nggak bisa tidur, pergi aja ke dokter Andi. Nanti dikasih tuh obat. Pergi aja ke dokter Andi. Ya akhirnya dia tidak berusaha memecahkan sendiri persoalan dia. Namanya jadi dependensi atau ketergantungan nantinya. Seharusnya kalau seorang dokter yang baik, dia tidak mau pasiennya tergantung kepada diri dia. Dia suruh dong nanti jalan sendiri kamu. Kan kira-kira begitu. Kan tidak mungkin orang yang patah kakinya tergantung terus kepada kursi roda. Suatu hari dia harus bisa berjalan sendiri. Lepas dari kursi roda, lepas dari dokternya. Karena udah sembuh dia. Nah, saya pikir itu penjelasan dari saya bagaimana kita mencegah stres ini, Pastor. Pak Andi, gimana Pak Andi? Ya, saya sih lihat ini kita harus tetap kembali kepada arsitek jiwa kita ya. Tahu tentang diri kita tuh, yaitu Tuhan Yesus sendiri kan, Dok ya. Jadi memang itu yang tahu tentang diri kita, yang tahu bagaimana masa depan kita juga, yang sudah menyiapkan penebusan dari masa lalu kita, dosa-dosa kita gitu sebenarnya. Itu yang membuat kita ini. Tapi ada, saya sih lihat gini sih Pak Peter sama Pak Andi ini,
Iya, Pak. Jadi dalam Alkitab itu ada tiga jurus yang kita bisa pakai sih kalau menghadapi stres gitu sih. Pertama itu dari Yakobus 5 ayat 16. Jadi Dokter Andi bilang ada menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri sendiri. Nah, kalau di Yakobus 5 ayat 16 kan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Sembuh artinya ya sembuh dari masa lalu. Sehingga dalam ayat 16b ya dia bisa pakai untuk bisa berdoa supaya ada pemulihan dalam doanya. Jurus yang kedua itu dalam menghadapi stres itu ada pakai pelengkapan senjata Allah, Efesus 6 itu. Kadang dalam stres itu kan kita bisa jadi didakwah gitulah. Kamu salah ini, kamu salah ini. Jadi kita akhirnya lari, kita jadi ini. Tapi kalau pelengkapan senjata Allah itu yang Tuhan berikan kepada kita bisa siap menghadapi. Ataupun juga tuduhan dari orang lain, kamu baiknya gini, kamu salah ini, kamu salah ini. Itu kan kadang-kadang jadi nggak enak gitu di hati kita, gejolak yang kuat. Tapi kalau kita pakai ketopong keselamatan, perisai iman, itu ada baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, itu yang akan menolong kita jadi bebas gitu bergerak. Nah, yang ketiga baru kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi stres itu bukan untuk menghancurkan hidup kita, justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu ya, Dok, kira-kira. Betul. Ya, di sini saya juga ada catatan nih. Di saat kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita jangan confront dia, tapi dia care from dia. Iya. Ya, Dok ya. Jadi supaya mereka juga mendapatkan sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Walaupun kita tidak bisa menjadi bagian daripada yang hilang itu didapetin, tapi setidaknya dengan bertemu dengan kita, orang itu bisa mendapatkan kembali. Lalu untuk mencegah stres itu ada dua. Yang pertama, satu fisik management yang baik, yaitu misalkan kata dokter tadi, tidur yang sehat, makan yang cukup, ya kan, terus bergaul juga dengan yang sehat, jangan dengar gosip, jangan dengerin setiap hari dengerin pengumuman hasil COVID, yang sakit berapa, yang ini berapa, ngomongin terus, ya ada sakit sendiri otak. Yang diomongin itu aja kayak nggak ada omongan lain gitu kan. Nah yang kedua, jiwa. Kita dekatkan diri sama Tuhan, dekat sama pencipta, kita dekat sama pemilik hidup kita supaya kita tahu apa sih rencana Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana itu dahsyat dan luar biasa buat umat-umat kesayangannya. Kurang lebih seperti itu ya, Dok. Ya. Untuk penutupan ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, dalam pergumulan saya untuk menemukan Tuhan itu, pada akhirnya saya menyimpulkan Tuhan itu tidak mungkin menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang sudah Dia larang. Iya. Karena Tuhan tidak mungkin berkontradiksi dengan firman-Nya, tidak mungkin itu. Itu tidak, walaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ya kan Tuhan Maha Kuasa, Dia boleh dong suruh apa aja. Betul, Dia Maha Kuasa, tetapi Dia juga konsisten. Bukan Dia bisa seperti kita menjilat ludah kita sendiri atau punya standar ganda. Dia tidak begitu. Jadi Dia tidak mungkin misalnya menyuruh saya berzina. Dia tidak mungkin menyuruh saya berbohong. Dia tidak mungkin menyuruh saya untuk membunuh. Dia tidak mungkin untuk menyuruh saya menyembah ada Allah lain daripada Dia. Tidak mungkin Dia lakukan itu, karena itu sudah ada di dalam perintah Dia. Gitu ya, sudah ada dalam perintah Dia. Sehingga kalau saya dengan sengaja melakukan hal-hal yang sudah Dia larang, sebetulnya saya masuk dalam satu tingkatan stres tertentu. Nah ini yang mesti kita waspadai. Ya, lalu yang kedua, semua perintah yang Dia lakukan sebetulnya akan mampu kita lakukan. Saya punya keyakinan itu, karena kalau Dia memerintahkan sesuatu saya tidak mampu lakukan atau tidak mungkin saya lakukan, ini namanya Dia main-main dia. Betul. Dia namanya satu pribadi yang tidak logis. Misalnya
Dia menyuruh saya hidup kudus. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Itu bisa kita lakukan. Ya. Harus bisa. Tidak kita bilang, wah saya masih penuh dengan dosa. Memang dosa kan disengaja, bukan tidak disengaja dosa itu kan. Dosa itu kan sesuatu yang kita sengaja. Jadi harusnya kita bisa dong tidak berdosa. Bisa. Lalu kalaupun jatuh dalam dosa, kalau tadi Pastor Andi ngutip dari Yakobus, mengaku dosa dong. Kan begitu. Akui dong dosa. Dan karena ia setia dan adil, ia akan mengampuni dosa kita. Karena pengampunan dosa bagi kita yang percaya sudah tersedia. Kita tidak perlu membayar dosa kita dengan melakukan, misalnya saya bayar bagi perpuluhan, bangun gereja, atau kasih persembahan ke orang miskin. Itu nggak mengampuni dosa saya. Itu adalah kewajiban saya sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Iya. Jadi berbeda titik tolaknya. Bukan dalam konteks saya mau menyogok Tuhan. Tapi dalam konteks kewajiban saya karena saya sudah diampuni dosa saya. Nah, hal-hal ini yang pada akhirnya membawa ketenangan dalam hidup saya. Bukan berarti secara gampang saya dapat berhadapan dengan stres. Masih ada juga stres-stres tertentu dalam hidup saya. Tetapi saya sudah tahu begitu bagaimana cara memanagenya dan bagaimana mencegah supaya tidak berkelanjutan stres itu. Iya. Saya sudah punya cara-caranya. Nah, saya berharap semua pendengar acara ini juga mau sama-sama kita memikirkan hidup kita terlalu berharga untuk masuk dalam stres. Iya. Menurut saya gitu. Karena Yesus sudah menghadapi stres yang luar biasa sekali, baik secara kejiwaan maupun secara fisik ketika dia naik ke atas kayu salib. Betul. Jadi kita tidak perlu lagi sebetulnya menghadapi stres. Yang perlu kita adalah kita cegah supaya kita jangan masuk ke dalam stres yang berkelanjutan. Terima kasih Pastor Andi dan Peter. Baik, Pendeta Andi Pranoto, kita tutup, boleh Pak Andi? Ya, jadi artinya kita ini sebenarnya orang-orang yang lebih daripada pemenang yang Yesus tentukan bagi kita. Kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, kita tidak mengabaikan penebusan Yesus dalam hidup kita tidak memelihara dosa, kita melakukan firman Tuhan. Stres itu bukan membuat kita turun menjauh dari Tuhan, justru makin mendekat pada Tuhan. Itu Pak Peter. Iya. Oke, Pak Andi, terima kasih untuk waktunya. Dokter Andi, terima kasih sudah menyiapkan waktu 1 jam bersama-sama dengan Redemption Production. Ini sangat memberkati sekali dan biarlah kiranya vlog kita kali ini bisa dimengerti oleh banyak orang yang menontonnya dan mereka mengerti bagian dari mana mereka dan perbaikilah kehidupan kita, stres kita supaya kita bisa hidup lebih baik lagi dan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan kita malah kita bisa mengatasinya. Terima kasih Dokter Andi untuk waktunya. Pendeta Andi Pranoto, terima kasih, Tuhan berkati, sampai ketemu di vlog yang lanjut lagi. Bye.